Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang di channel Ken Studio sareng abdi anu kasep. Sahabat semua, saya sekarang lagi di rumahnya Pak Yas Koswara. Pak Yas Koswara ini salah satu bandar dongeng yang masih eksis di Jawa Barat. Pak Yas, kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Awet muda kayaknya. Ya, segar terus. Jadi banyak hiburan. Banyak hiburan, ya. Banyak tertawa. Jadi ada semacam pepatah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Harus nyaku dulu Pak seri lah. Bapak seri. Makanya di Jawa Barat mah bahasa Sunda ya. Jadi di Jawa Barat mah loba tokoh-tokoh, loba inoh-inohong anu ngadamel carita, boh dina carita pondok, boh dina carita nyambung. Lamun di Indonesia mah cerita pendek atau cerita bersambung. Seseueurna berkaitan sareng ieu, sareng anu piseurieun. Sebab seuri jeung bodor itu khas Jawa Barat. Khas Jawa Barat. Ketika orang Jawa Barat yang notabene orang Sunda teu bisa ngaluarkeun hiji bahasan anu mata gerseuri teh kasup urang Sunda. Teh kasup urang Sunda. Sunda mah memang unik lah. Sunda mah memang unik. Dulu pertama kali masuk ke dunia dongeng tuh kayak gimana Pak? Ya, jadi sebelum masuk di dunia broadcasting atau di radio siaran komersial, memang saya dongeng itu sejak kecil. Dan ketika saya duduk di bangku SMP, itu setiap acara hari-hari besar Pak Camat itu pasti ngontrak saya untuk acara Agustusan, yaitu acara dongeng. Dongeng masih anak-anak waktu itu kan. Anak bawa tongkat pakai ikat, bukan berdua seperti ini. Dan alhamdulillah ya membludak, karena kan waktu itu dongeng di Cirebon itu masih membuming, masih jarang hiburan, TV juga paling baru 1-2. Jadi radio memang menjadi hiburan yang luar biasa bagi masyarakat, tidak hanya saja di pedesaan, di kota pun sungguh banyak penggemar dongeng. Berarti sebenarnya Pak Yas ini berangkatnya dulu dari background seni apa gitu? Kalau boleh dibilang seniman ya mungkin ya gitu. Apa ya? Jadi memang saya dulu pecinta dongeng. Tiba-tiba kok hati nurani saya mendorong untuk menjadi tukang dongeng. Mungkin regenerasi. Dan alhamdulillah ketika saya masuk di radio siaran swasta di Cirebon, itu bisa bareng dengan para tukang dongeng yang memang suka saya dengerin ketika saya masih sekolah. Nah, masuk ke radio itu berarti tahun 1984, cuman waktu itu belum mengisi acara dongeng, karena kan harus menguasai audio visual dulu, katakannya alat-alat di ruang siaran kan. Jadi sambil belajar, dan mulai dongeng itu di radio Pemda, dulu namanya Sturada Cirebon yang di Jalan Tuparep itu pertama dongeng itu saya jam 2 malam kebagian acaranya, kebetulan pas bulan Ramadan, jadi menghibur ibu-ibu yang sedang persiapan untuk makan sahur. Itu kebetulan ada sponsor,
selama 1 bulan Ramadan itu saya dongeng setiap pagi jam 2 hingga jam 3. Itu awalnya. Kemudian setelah itu ada salah satu rekan yang menawarkan bahwa di salah satu stasiun radio di Cirebon itu sedang membutuhkan dongeng. Nah, saya ke sana dan memang tanpa lamaran apapun, cukup master. Kalau dulu kan pakai kaset deh, master pakai kaset dongeng. Ini hasil dongeng saya, kemudian diterima oleh pimpinan perusahaan, kemudian dibawa ke Bandung ke bagian sponsor atau calon sponsor yang sudah biasa dan akan mensponsori acara dongeng. Alhamdulillah dari sekian orang tukang dongeng itu saya yang kepilih waktu di Bandung. Terus pernah bawain judul atau tema dongeng tentang apa, Pak? Jadi selama dalam kurun waktu saya menjadi pendongeng di radio itu banyak cerita-cerita atau lakon-lakon dongeng yang sudah saya siarkan, saya udarakan. Dari mulai dongeng yang berbentuk fiktif, ataupun dongeng legenda, ataupun dongeng sejarah. Karena bahwa dongeng itu kan menurut saya itu adalah terbagi dari tiga bagian. Yang pertama adalah dongeng fiktif, yang kedua dongeng legenda, yang ketiga dongeng sejarah. Apa itu dongeng fiktif? Fiktif ada dongeng yang menceritakan sebuah hasil karya cipta, jadi karangan. Cuman karena si pengarang otaknya jenius sehingga membuat cerita itu kayak benar. Jadi kadang-kadang masyarakat terbawa arus oleh cerita yang saya bawakan, padahal itu cerita karangan, cerita fiktif. Kemudian ada cerita legenda. Cerita legenda adalah cerita yang berkembang secara tutur-tinular. Secara tutur-tinular, contohnya seperti cerita kalau di Jawa Barat itu ada cerita Sangkuriang, kemudian Lutung Kasarung, ada juga cerita nasional itu model Ande-Ande Lumut. Kalau di daerah Sumatera ada cerita Maling Kundang, itu ada legenda. Termasuk di Cirebon sendiri ada cerita Saida Seni, itu juga legenda. Bahkan yang banyak diangkat ke permukaan lewat tokoh Tarling di Cirebon waktu itu adalah cerita Ratminah, ya. Ratminah itu adalah cerita legenda, tetapi karena membooming akhirnya terkenal seolah-olah itu adalah sebuah sejarah yang ada di suatu wilayah, padahal itu adalah legenda. Kemudian yang terakhir adalah dongeng sejarah. Kalau dongeng sejarah itu ada otentik, data baku, selain ada di buku, di catatan para inohong atau para tokoh-tokoh sejarah, juga situs peninggalan sebagai barang bukti juga ada. Jadi yang pertama adalah fiktif, yang kedua legenda, yang ketiga adalah sejarah. Gitu. Pak Yas sendiri ketika misalnya membawakan sebuah dongeng itu apa suka duka atau kesulitan, tantangannya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau mendongeng waktu di ruang siaran kan tertutup ya. Ngedongeng di ruang siaran di sebuah stasiun radio itu kan tertutup. Ketika saya sedang membawakan dongeng, itu apapun kondisi kita harus masuk ke dalamnya, ke dalam sebuah cerita yang sedang saya bawakan. Kalau misalkan tokoh itu sedang tertawa, ya kita harus tertawa. Tokoh itu menangis, ya saya menangis, itu menangis beneran. Dan dongeng-dongeng yang pernah saya bawakan selama kurun waktu hampir 30 tahun, itu ada cerita fiktif, banyak cerita fiktif, seperti cerita Batara Karang, kemudian cerita Sirawing, kemudian cerita Budak Hidung yang berkaitan dengan
dunia mistis ya, dua mistis dan lain-lain lah, termasuk cerita-cerita roman kehidupan rumah tangga yang dialami oleh masyarakat secara umum. Ada juga dongeng legenda ya, dongeng legenda ya itu yang tadi saya ceritakan, model dongeng Lutung Kasarung. Kalau ini wayang dari dunia pewayangan sih ada. Kalau dunia pewayangan didongengkan itu saya belum pernah. Adanya dongeng sejarah seperti penjajahan Jepang, itu kan sejarah. Ketika Romusa, kemudian dongeng sejarah Belanda, itu adalah dongeng sejarah. Dulu kan media dongeng itu kan ada radio ya. Iya. Sekarang kan gimana Pak Yas melihat perkembangan dunia dongeng saat ini itu seperti apa dengan digitalisasi teknologi yang terjadi sekarang? Ya inilah yang saya sayangkan, bahkan menjadi satu keprihatinan. Ketika dulu radio dongeng booming di stasiun radio hampir yang ada di Jawa Barat dengan penggemar dan pendengar yang luar biasa. Ya kalau dipanggil manggung di yang hajat aja itu penonton hampir kayak penonton seleng. Tidak hanya ratusan, ribuan. Misalkan ada ibu yang nanggap dongeng di sini di Bangkelang misalkan dulu, itu penonton dari berbagai macam desa dan kecamatan itu pada datang karena mungkin dulu hiburan nggak ada lagi. Salah satu hiburan yang ngetop waktu itu adalah dongeng Sunda yang didengar hanya lewat radio. Nah, ketika sekarang sudah alih teknologi dan teknologinya teknologi modern, teknologi yang canggih, sehingga selain hiburan lewat visual televisi yang semakin berkembang semakin banyak, akhirnya dongeng yang dulu menjadi tren sekarang begitu tersisihkan, kalau tidak dibilang gulung tikar lah. Nah, saya sebagai tukang dongengnya kan mencari alternatif supaya masih terus bisa berdiri, bisa hidup dengan profesi dan bakat yang saya miliki. Saya beralih ke dongeng dakwah dan itu digelar setiap ada masyarakat yang memanggil, baik itu di acara hari-hari besar Islam ataupun acara hajatan seperti perkawinan, hitanan dan lain-lain, acara-acara syukuran yang misalkan memerlukan siraman rohani tapi metode dongeng dakwah, ya saya sudah banyak diundang ke berbagai daerah. Yang paling difavoritkan warga, terutama masyarakat Sunda, itu apa? Dongeng tentang apa? Nah, alhamdulillah, jadi selama saya ngedongeng dalam kurun waktu 30 tahunan, itu dongeng yang paling menonjol, paling tren, paling ngetop secara pribadi ataupun secara visual ataupun secara pendengar, itu cerita Sirawing. Padahal itu fiktif, tapi karena mungkin selain tuntunannya bagus, kemudian cerita kehidupannya bagus, itu kan mengangkat dari seorang masyarakat kebiasaan ataupun masyarakat biasa, masyarakat yang hidupnya sederhana, tetapi dia berguru kepada seorang ahli, seorang tokoh, sehingga dia menjadi jawara yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, di dunia persilatan dia terkenal sebagai jawara lah. Jadi setiap kejahatan, setiap kekeliruan dia berantas, dia basmi oleh tokoh yang bernama Sirawing. Dan alhamdulillah sejarah dongeng di radio di Jawa Barat, di radio manapun, pendongeng siapapun dan siapa yang mengarangnya, hanya satu-satunya cerita dongeng yang diangkat ke layar lebar, ke bioskop, yaitu Sirawing. Jadi yang lainnya belum ada. Ada ya film layar lebarnya dulu ya? Sirawing itu ada ya film layar lebarnya ya? Ada. Itu ada dari dongeng awalnya.
jadi film silat lah. Kalau misalkan yang biasa sekarang, yang modelnya model Coka Sumbung gitu kan, itu kan hasil karya apa? Imajinasi. Imajinasi, pengarang, kemudian oleh sutradara diolah model Coka Sumbung. Nah, si Waring, makanya saya bangga ketika si Rawing itu masuk ke dunia dunia layar lebar, ke film, karena kan tidak hanya diputar di Jawa Barat, di Sunda, hampir seluruh Indonesia. Itu film si Rawing. Mereka nggak tahu bahwa si Rawing hanya seorang tokoh yang diangkat ke layar lebar, padahal itu berawal dari dongeng. Jadi itu satu kebanggaan. Pemerannya siapa ya waktu itu? Barry Prima ya? Kalau nggak salah sih si Rawing. Iya, Barry Prima. Dulu masa-masa saya kecil juga sering nonton di layar tancap. Si Rawing, iya. Ada beberapa versi, enggak? Waktu itu seri. Oh, waktu si Rawing itu saya mendongengkan selama 1 tahun. Karena yang satu buku itu habis 1 bulan. Jadi 12 buku. Bukunya pun spesial, besar-besar. Enggak seperti cerita dongeng lainnya. Kalau si Rawing memang besar lah. Segini. Jadi setahun berarti 12 buku. Pengarangnya siapa itu? Yat R dari Bandung. Yat Priyatna pengarangnya. Bapak Yat Priyatna. Untuk dunia dongeng saat ini ya, dengan teknologi yang semakin berkembang, bagusnya kayak gimana nih dongeng sekarang nih menurut Pak Yas? Sekarang kan karena banyak orang yang masih mencintai dongeng. Kalau anak-anak sekarang nggak mungkin tahu dongeng ya. Mungkin anak yang ya usia saya ke atas lah. Kalau yang ke bawah seperti anak saya, apalagi cucu saya tidak tahu yang namanya dongeng Sunda. Gimana boomingnya dulu mereka tidak tahu. Saya pikir kalau langkah mungkin tergantung pribadi masing-masing tukang dongeng. Bagaimana? Apakah mau mempertahankan dongeng atau tidak? Tapi dengan adanya teknologi seperti adanya media sosial, sekarang sudah mulai diangkat lagi cerita dongeng ada grup dongeng di media sosial, di medsos, dan itu masih terfokus pada bahasa, jadi khusus bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda. Jadi yang tampilkan cerita dongeng lewat tulisan-tulisannya itu cerita bahasa Sunda, dan ceritanya yang saya buka sementara masih cerita fiktif, cerita karangan yang menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari. Kalau saya pribadi, langkah pengembangan dongeng adalah yaitu tadi lewat dongeng dakwah. Dongeng dakwah. Kenapa dongeng dakwah? Karena ketika saya menyampaikan materi ceramah, materi dakwah itu diselipi dengan dongeng, dan dongengnya juga bukan dongeng fiktif, tapi ngambil dari dongeng Babar Cirebon. Itu tidak semudah yang dibayangkan, karena saya juga melalui prosedur dan proses untuk tampil membawakan dongeng dakwah di panggung-panggung ataupun di podium-podium. Kenapa? Karena saya akan membawakan sebuah Babar Cirebon atau babar sejarah, baik itu dari mulai berdirinya sebuah negara Sunda pertama di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Salakanegara di Pandeglang. Situs ininya bekasnya di Pandeglang. Kemudian Babar Cirebon dari mulai perkawinan Prabu Siliwangi sampai turun keturunannya atau sampai melahirkan keturunannya, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyi Ratu Rara Santang, dan Raden Jayasengara atau Kian Santang di Jawa Barat terkenalnya, dan sampai berdirinya sebuah keraton yang bernama Keraton Pakuwati di Kasepuhan Cirebon. Itu lewat proses izin dulu. Kebetulan ketika Sultan Sepuh yang ke-14 Pangeran Arif Nata Diningrat almarhum, saya sempat ngobrol dan saya mohon restu bahwa saya akan mensosialisasikan Babar Cirebon lewat dongeng dakwah.
kenapa namanya dongeng dakwah dan kenapa setiap saya ceramah yang diceritakan adalah tentang sejarah para wali. Selama ini sejak kecil sampai saya dewasa jarang dan bisa dikatakan tidak ada mubaligh dan pendakwah yang menceritakan sejarah para wali. Padahal para wali jasanya begitu besar, tidak akan dapat kita agama Islam kalau tidak ada para wali. Karena kan kalau zaman Nabi, zaman Rasul kan jauh, artinya jauh zamannya lah. Nah dengan jasa para wali lah agama Islam bisa sampai ke kita, ke masyarakat di Pulau Jawa dan umumnya di Indonesia. Itu saya minta izin ke Pangeran Arif, Sultan Kasepuhan keempat waktu itu, dan saran beliau harus melakukan ziarah. Nah, makanya alhamdulillah saya sudah melakukan ziarah beberapa kali ke makam-makam karomah para wali yang ada di Jawa, bahkan di luar Jawa. Walaupun tidak rutin, tidak kontinu untuk melakukan dongeng dakwah di panggung, karena kan itu kan terbentur oleh niatan dari masyarakat yang mempunyai hajat lah atau punya maksud. Tapi 4 tahun yang lalu ketika saya mendirikan stasiun radio masih dalam tahap percobaan, saya juga sempat dongeng lagi di radio kemarin, di radio Paksi FM. Jadi punya sendirilah, dan peralatannya pun sampai sekarang ada. Ya dulu, istirahat dulu karena sesuatu dan lain hal. Lebih-lebih terbentur oleh adanya COVID. Ya udah, jadi boleh dikatakan pakem berdiam diri, tapi ya otak mah muter. Muter bagaimana caranya digali lagi peluang-peluang itu. Iya. Kalau dulu kan yang namanya sponsor ketika mengajukan dongeng itu cepat rebutan. Kalau dulu, kalau sekarang mah sponsor menganggapnya dongeng sudah ketinggalan zaman gitu ya. Padahal nilai-nilai luhur yang ada di dalam dongeng itu luar biasa. Kalau misalkan dulu ketika saya kecil kan, kalau malam mau tidur, orang tua itu mendongeng, terutama ibu terus sebelum anaknya tidur zaman dulu itu dongeng dulu. Nah, tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir di beberapa sekolah sebelum COVID, baik tingkat SD, SMP ataupun SLA, itu di Jawa Barat ada semacam kegiatan lomba dongeng. Ada dongeng untuk di dunia pendidikan lah. Berarti mendongeng itu kayak ngedalang nggak sih sebenarnya? Maksudnya bedanya apa? Mendongeng sama mendalang dalam versi suara ya? Oh iya, kesulitan, kemudahannya gimana? Beda-beda. Jadi kalau menurut konsep saya, ngedalang dengan dongeng memang bisa dikatakan sama-sama ada kesulitannya, sama-sama ada kemudahannya. Tetapi kalau dalam olah vokal, dongeng dengan dalang itu sulitan mendongeng. Karena kalau mendongeng mah yang keluar itu dari mulut kita adalah suara orang. Misalkan peran pembantu ya seperti pembantu, peran majikan ya seperti seorang majikan, peran supir ya seperti peran supir, peran petani seperti peran petani. Beda dengan wayang. Wayang itu kan suara wayang, artinya wayang Gatot Kaca sudah jelas ya. Tokoh Semar sudah jelas. Udah ada ya. Ya, sudah jelas suaranya. Jadi hampir dalang pun pasti sama seperti itu. Suara Arjuna, suara Bima, suara Jagatnata, semuanya itu suara wayang. Tapi kalau dongeng itu perannya peran manusia. Jadi begitu multi atau majemuk lah
Contoh, tukang dongeng itu memerankan seorang cewek, seorang perempuan. Perempuan kan bermacam-macam. Ada perempuan ibu-ibu, ada perempuan pembantu, ada perempuan nenek-nenek, kemudian ada perempuan yang cerewet, ya. Ada perempuan yang lemah lembut. Sudah 5 perempuan saja. Nah, belum laki-laki. Laki-laki misalkan peran seorang abah atau kakek, peran seorang seorang raja atau seorang majikan laki-laki, peran seorang pembantu laki-laki. Kemudian juga peran laki-laki yang galak, laki-laki yang seri, yang lemah lembut. Jadi banyak. Ada juga suara anak kecil kan. Ada juga suara ajengan, kiai. Itu sama-sama laki-laki kan beda. Jadi suara ajengan, suara kakek, suara abah, suara majikan, suara laki-laki perjaka itu lain. Sudah 5 laki-laki juga kan. Ya. Jadi itu adalah ya keunikannya lah. Jadi kalau wayang mah ya Gatot Kaca ya Gatot Kaca gitu kan, Arjuna ya Arjuna begitu. Kalau wayang kesulitannya karena harus disertai dengan gamelan. Jadi suara dalang dengan gamelan harus nyambung. Artinya harus sinkron lah. Sekarang dalang sedang suluk, sedang kawen itu dengan gamelan harus nyambung. Jangan suluk dan kawennya ke kanan, gamelannya ke kiri, dan nggak nyambung, itu bisa berantakan. Itu dongeng kesulitannya ketika suara perempuan tidak, ya minimalnya mendekatilah, walaupun tidak pas seperti perempuan asli di luar sana, tapi di seorang tukang dongeng karena laki-laki, yang minimalnya 80% suara perempuan. Kan suara perempuan. Itu tekniknya dari tenggorokan juga, dari kepemilikan vokal, plus ada teknik di audio. Jadi kalau misalkan kita mau pakai suara perempuan, audio jangan pakai bass. Jadi bassnya kecilin, treble agak jadi suara kan kecil ya. Sekarang kalau suara laki-laki yang besar, kan asli, tetapi kalau pengen besar lagi, bass dinaikin, treble dikurangi. Itu teknik audionya. Dulu katanya kabarnya Pak Yas juga pernah ngedalang. Nah, itu cerita gimana tuh? Dalang apa nih? Jadi saya tuh kan keluarga seniman. Kakak dalang wayang golek. Kemudian kakak perempuan juga juru kawih atau ya sinden lah. Ketika saya belum masuk ke Cirebon, belum ke radio, itu ya sempat belajar ngewayang. Cuman tidak selesai, tidak tamat. Ya baru berapa, 30%-an lah. 30%-an. Tiba-tiba wayang itu sepi atau menurun lah. Waduh, ini wayang menurun. Tahun berapa tuh Pak? Ya dulu waktu saya masih bujangan lah. Antara keluar sekolah. Nah, akhirnya karena saya punya pikiran, waduh, wayang sepi nih. Ya, saya larinya ke dongeng karena emang punya cita-cita juga. Kalau dongeng kan honor bulanan dari perusahaan tuh. Jadi akhirnya ya udah menggeluti dongeng. Wayang ditinggalkan nih. Ingin mempelajari wayang ditinggalkan. Tapi di radio saya sering nyetel wayang kan. Ada program acara wayang. Jadi setiap acara wayang ya petugasnya saya karena harus pakai bahasa Sunda pengantarnya. Itu jadi yang jelas kalau persamaan mah sama, membawakan sebuah karakter. Kalau dongeng karakter manusia, kalau wayang karakter wayang, tetapi tuntunannya sama. Dongeng ataupun wayang sama-sama membangun
moral yang positif bagi audiensnya. Kalau misalkan wayang berarti secara live menuntun kebaikan bagi masyarakat penontonnya. Kalau dongeng karena di radio hanya bisa dengarkan, berarti menuntun moral supaya baik para pendengarnya. Dulu katanya di radio juga ada wayang catur. Itu kayak gimana wayang catur? Sama kayak ngedongeng? Oh, bukan wayang catur. Jadi kalau wayang catur itu memang hampir rata-rata kalau rekaman di studio rekaman itu dalang-dalang zaman dulu yang saya tahu itu tidak membawa wayang penuh, bahkan tidak membawa wayang pun nggak jadi masalah, yang penting gamelan juruk awi sama dalangnya lah. Jadi membawakan sebuah cerita persis seperti sedang pagelaran live ada wayangnya, itu wayang catur. Jadi tanpa wayang, tapi pagelaran dari awal sampai akhir ya sedang wayang gitu, sedang dalang. Nah mungkin sahabat Ken Studio pengen tahu nih cara ngedongengnya Pak Yas kayak gimana. Coba pengen tahu dulu, kita pengen lihat Pak Yas ngedongeng. Agak ini ya, agak beda. Kalau di sana kan terbuka ini. Gak apa-apa, coba dipraktekin aja ya biar seru nih. Dari pembukaan atau tengah-tengah sudah mulai? Tengah-tengah aja udah mulai. Oh, tengah-tengah aja mulai. Pamirsa di mana ayana, sirawing harita lempang ngingkig turun gunung unggah gunung pikeun neangan guruna anu harita diculik ku Bah Durga Raksa. Sapanjang jalan anteng manehanana bari jeung ngarasa haus jeung hanaang hayang nginum tuluy mapai-mapai walungan leutik rek neangan cai anu herang anu kira-kira bisa diinum ku manehna. Keur kitu di kajauhan kadenge sora anu gorokan. Woi, udah ngora. Saha anjeun? Ceuk hiji sora anu kadenge ku Sirawing. Sirawing harita malik bae ngagerntes dina hatena. Aya jalma anu ngegenteraan ka kaula saha eta teh? Saha kisila? Kaula. Saha? Kaula daguan. Ceuk eta jalma bari lumpat ngadeukeutan ka Sirawing. Ari Sirawing harita geus disamperkeun ku jalma eta pok harita tumanya. Kisila. Saha anjeun? Kaula nu ngarki Durga Raksa. Teu apal silaing ka kaula. Kaula jawara ti Pakidulan anu keur neangan nu ngaran Sirawing. Anjeun, kaula Sirawing. Maksud anjeun? Kaula rek males pati. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang pati bayar pati. Ari salah kaula, sabab bapak kaula geus dipayar ku guru silaing. Gebeg harita Sirawing ngagebeg satake kebek ngarasa heran cik kaget. Keheula kisila. Sabenerna mah lain kaula anu boga salah, tapi bapak kaula ngabela diri sabab nu salah mah nyata guru-guru anjeun anu rek ngaruksak pilemburan ngancurkeun jalma-jalma anu aya di eta pilemburan, padahal eta jalma-jalma teh teu salah. Keur kitu kadenge deui sora hiji awewe anu jejeritan si horeng keur dipaksa pirusa ku baturna Bah Durga Raksa. Tolong. Cek sora awewe kadenge ku Sirawing, Bah Durga Raksa berarti anjeun teh hianat jeung jahat. Curelat harita aya luncatnya gajleng ka hareupeun Sirawing. Keur kitu, waktosna seet. Wah, seru. Panjang kene, panjang kene. Panjang kene. Jadi kudu jujutan lalakonna. Oh, iya. Lamun teh awal mah pengantar dongeng. Pengantar dongeng kita ngagambarkeun isuk-isuk. Ayam meraung kongkorong patembalan jeung pada baturna manuk recet di sarada siga anu barungan pisan rek mapag datang namang sabeurang. Balebat di belah wetan huru ngagebur cahyana lir masinanglin jadi ciri jen panon poe bakal medal pikeun mancarkeun kawajibanana nyaangan alam marcapada alam dunya anu sakeendahna. Jalma-jalma geus ngaleut ngeungkeuing ngabadaleut
teu kadenge ngong teh surat adan jeung surat bedug diunggal tajuk jeung diunggal masjid jadi ciciren jen waktu subuh geus nepi kana wancina atuh puguh bae sakabeh hayat jeung jalma-jalma anu ngagem agama Islam pating kuniang harudang tuluy kacai sewang-sewangan pikeun abdas pikeun bebersih sabab rek muru ka tajuk pikeun ngalaksanakeun salat subuh berjamaah teh. Ternyata memang kesulitannya mungkin ya lebih kompleks ngedongeng ya daripada ngewayang gitu kan ngedalang. Seru bagus. Nah, harapan Pak Yas terhadap generasi muda sekarang yang mungkin atau bisa jadi tertarik atau memang nanti ada generasi pendongeng, gimana harapannya ke depannya buat generasi muda? Sebenarnya dongeng juga termasuk dalam ruang lingkup seni lokal Jawa Barat, tetapi kalau pengantarnya pakai bahasa Indonesia berarti seni nasional dongeng juga. Sebenarnya harus ada peran aktif dan peran serta dari pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan ataupun kebudayaan. Kalau memang dongeng mau hidup lagi, mau timbul lagi, karena harusnya kan dongeng yang begitu dalam kandungan moralnya sebagai gambaran hidup tidak jauh dengan wayang yang dipintonkan oleh seorang dalang. Itu memang memberi tuntunan yang luar biasa kepada masyarakat, kepada audien, pemirsa atau pendengarnya, bahwa ketika hidup ini kita baik itu tetap tidak lepas daripada tuntunan orang lain. Orang lain adalah bisa dikatakan orang tua, bisa dikatakan saudara, bisa dikatakan guru, bisa dikatakan ustadz. Dan diakui ataupun tidak, sumbangsih seorang dalang, sumbangsih seorang tukang dongeng seperti saya untuk perbaikan moral masyarakat secara umum itu nyata dan terbukti. Ketika ada contoh di dalam dalang ataupun dalam wayang ataupun dalam dongeng, ada orang yang jahat akan berbuah kejahatan, berbuah negatif, dan itu jangan dilakukan. Maka ketika masyarakat mendengarkan dan melihat bahwa itu adalah negatif kalau dilakukan, maka itu bisa ditiru dan jadilah satu kebaikan. Itu adalah tuntunan moral namanya. Nah, tetapi di dunia yang sekarang serba canggih, dunia yang teknologi maju, kadang-kadang kan karena peran serta orang tua, peran serta masyarakat secara umum, peran serta pemerintah kurang terhadap segi pembinaan kepada generasi muda, makanya ya wallahu alam, kalau misalkan tuntunan lewat wayang, tuntunan lewat dongeng bisa hidup. Begitu Mas Ken. Obrolannya seru banget nih, seru banget ya. Ngopinya udah banyak tadi. Nah, Pak Yas, itu saya penasaran tadi Pak Yas pegang keris terus, itu keris apa itu? Jadi dulu saya kalau mendongeng di panggung waktu kecil itu suka bawa alat, kadang-kadang bawa bedog, bawa keris. Bukan apa-apa sebenarnya, hanya variasi saja, dan kamu cukup orang Sunda mah pantes lah di panggung pakai ikat, pakai baju hitam, kemudian bawa keris. Apa bedanya dengan Bung Karno bawa keris kan? Ada kan foto Bung Karno yang bawa keris? Nah, ketika orang bertanya-tanya, itu keris apa itu? Keris jimat atau bukan? Saya tidak memfokuskan diri bahwa itu adalah jimat atau aguman atau apa, atau berbau mistis, tidak. Hanya hobi saja. Jadi apapun itu keris, apapun itu bedog, apa itu
batu itu hanya sekedar hobi saja. Kolektor ya. Iya, Koleksi. koleksi. Kan ada orang yang di rumahnya keris melulu ada. Itu akan hobi, dan hobi ada kesenangan, dan kesenangan adalah membangun hati bisa jernih. Aura yang timbul dari wajah yang senang hatinya itu positif dan kelihatan segar. Beda dengan orang yang pegang keris, pegang batu, pegang benda-benda lainnya, diseriuskan bahwa itu bisa ini, ternyata tidak bisa dibuktikan, pasti dia murung, wajahnya akan kelihatan hitam, kelihatan tidak nyaman, tidak segar, ya tidak senang berarti, tidak ada jiwa bahagia. Jadi kembali tentang barang-barang pusaka yang didapatkan keris, golok, tombak dan sebagainya, walaupun peninggalan para wali, jangan terlalu fokus diyakini bahwa itu akan begini. Itu menurut saya nonsen lah, dan kita percaya kepada barang-barang seperti itu bagian daripada musyrik. Jadi nggak boleh. Kalau kita cinta boleh, nggak apa-apa. Cinta kan hobi, ya disimpan gitu, boleh lagi. Coba dipinjam kerisnya, buat ini nggak bisa. Jadi bukan bagiannya. Sebab apapun, apalagi ini benda mati. Jangankan benda mati ya, benda hidup seperti manusia dan makhluk-makhluk lainnya, itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan, keluarbiasaan, kepintaran dan kekuasaannya kecuali Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Kenan. Ya, aduh seru banget nih obrolan sama Pak Yas Koswara. Banyak yang bisa dipetik dari ceritanya Pak Yas Koswara. Kita cukupkan dulu. Nanti di episode selanjutnya kita ngobrol lagi bareng Pak Yas Koswara. Ya. Hatur nuhun Pak Yas Ya, atas waktunya. sami. Kita sambung lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.